Saudara-saudariku, Anda sehat, saya juga sehat. Anda bersuka cita, tentu saya juga ikut bersuka cita. Mungkin Anda sedang gelisah, khawatir, ataupun cemas. Kita bersama-sama memohon rahmat dari Tuhan agar tetap dikuatkan. Kita siapkan hati kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 17 September 2021, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kisah yang sangat sederhana di dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi. Begitu terkenalnya Yesus dengan segala mujizat dan juga sabda-sabdanya, begitu besar juga orang yang mengikuti dia dengan segala dinamika, dengan segala perjuangan ataupun juga segala keunikan masing-masing. Hari ini dalam Injil tadi kita mendengar bahwa juga ada yang sampai mengikuti Yesus. Sampai juga dengan sungguh-sungguh mereka memberikan diri mengikuti Yesus. Waktunya, tenaganya, bahkan dikisahkan tadi di sana perempuan-perempuan itu pun sampai juga mengorbankan hartanya untuk, kalau bahasa kita sekarang, untuk program karya pastoral Yesus di saat itu, karena pasti dengan berbagai hal Yesus pun juga membutuhkan sesuatu agar karya yang dilakukan Yesus dan para muridnya dapat berjalan dengan baik dan didukung. Oleh karena itu sangat menarik bahwa orang-orang yang tersentuh hatinya oleh sabda Yesus ataupun juga oleh karya Yesus, orang itu dengan semangatnya memberikan diri, waktu, tenaga, dan bahkan harta bendanya demi Yesus dan juga para murid supaya karya-karya mereka dapat berjalan dengan baik. Sangat sederhana tampaknya saudara-saudariku, tetapi mau tidak mau kita juga disadarkan, kita juga diajak untuk belajar. Ternyata pengalaman ketersentuhan secara pribadi itu akan bisa menggerakkan seseorang untuk juga mengikuti Kristus lebih sungguh, bahkan mengorbankan diri, harta, waktu, tenaga, dan sebagainya demi kemuliaan nama Kristus. Perempuan-perempuan tadi sebenarnya dalam tradisi mereka, ketika perempuan-perempuan itu juga tidak begitu dianggap tanda petik, ternyata mereka justru memiliki kepedulian yang besar dengan karya Yesus. Maka bukan soal perempuan atau laki-lakinya, tetapi ternyata kepedulian mereka untuk mengorbankan harta, mengorbankan apa yang mereka miliki demi karya-karya Yesus, ternyata itu sangat membantu dan sangat berguna. Pertanyaan bagi kita, pertanyaan reflektif. Sampai sejauh ini, selama ini, sebagai orang Kristiani, kita semua harus bertanya diri. Apakah selama ini kita selalu bertanya, apa sih yang Tuhan berikan kepadaku? Apa sih yang gereja berikan kepadaku? Aku selalu menuntut gereja melayani dengan baik, semua dengan beres, sedikit-sedikit protes atau komen terhadap gereja, lingkungan, wilayah, atau para pengurusnya, bahkan juga protes kepada romonya, tapi mungkin dengan di belakang beraninya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita bertanya diri, bukan Tuhan atau gereja yang memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita harus berani menuntut diri kita.
apa sih yang sudah kita berikan bagi Tuhan melalui gerejaku? Jangan-jangan waktu saja juga tidak ada untuk gereja. Jangan-jangan tenaga juga tidak ada selama ini. Jangan-jangan juga kita karena terlalu sering menuntut, kita lupa bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita ternyata itu sarana agar kita bisa sungguh-sungguh memberikan sesuatu yang berguna bagi Tuhan dan gereja. Pengalaman para perempuan yang mengikuti Kristus dan mengorbankan harta bendanya seharusnya menohok diri kita agar kita pun berani untuk berkorban tanpa meminta imbalan apapun. Ketika orang pun tidak tahu, bahkan ketika orang tidak tahu dan tidak memuji, disitulah berkat kita akan semakin melimpah. Tetapi kalau kita memberi, mengorbankan diri atau harta benda, tenaga dan waktu, kita mendapat banyak pujian, berkat kita jangan-jangan semakin berkurang. Maka usahakanlah tetap memberikan diri, waktu, tenaga, harta dan semuanya tanpa diketahui oleh seseorang pun, supaya berkat kita semakin melimpah. Pun ketika pengorbanan kita, kebaikan kita tidak dipuji, ya jangan menyerah, jangan lokro, jangan putus asa, jangan ini dan itu, tetapi syukurilah bahwa kita bisa memberikan diri, memberikan harta, memberikan sesuatu kepada Tuhan tanpa diketahui oleh orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.